wabarakatuh. My name is Fitia Awali Mafaza. I'm from Group 1. And now I will present the material of the Republic of Indonesian Law number 40 of 2005 about teachers and lecturers, chapter 1, 2, and 3. Bab 1. Ketentuan umum atau satu pasal. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Number 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Number 3. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Number 4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Number 5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Number 6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan seterusnya. Bab 2. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. 5 pasal. Pasal 2. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bab 3. Prinsip profesionalitas. 1 pasal. Pasal 7. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
I. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan presentasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Okay, the next material will be read by my friend Muhammad Aidil R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time. So, I will explain the material in chapter 4 about the teacher. So, according to Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. So, in chapter 4 about teacher part 1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8 menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 menjelaskan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10 ayat 1 di mana menjelaskan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ayat 2 ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 11 ayat 1 sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ayat 2 sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 3 sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah dan seterusnya. Part 2 hak dan kewajiban. Pasal 14 menjelaskan tentang ayat 1 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan dan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan seterusnya. Pasal 20 menjelaskan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, dan seterusnya. Part 3 wajib kerja dan ikatan dinas. Pada pasal 21 ayat 1 menjelaskan dalam keadaan darurat pemerintah dapat memperlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru
dan atau warga negara Indonesia lainnya memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 22 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan perkembangan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah dan seterusnya. Part 4, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian. Pada pasal 24 ayat 1, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 25, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Pasal 28 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidik karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan atau promosi. Pasal 30 menjelaskan bahwa guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru. Pada ayat kedua, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru. Part 5, pembinaan dan pengembangan. Pada pasal 32 menjelaskan pada ayat 1, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ayat 2, pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogil, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dan seterusnya. Pada bagian ke-6, Part 6, penghargaan. Pasal 36 ayat 1 menjelaskan guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Ayat kedua, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan atau masyarakat. Pasal 37 menjelaskan bahwa penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidik. Pada ayat kedua, penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional atau tingkat internasional, dan seterusnya. Pada bagian ke-7, Part 7, perlindungan. Pasal 39 ayat 1 menjelaskan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat kedua menjelaskan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada ayat ketiga menjelaskan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain, dan seterusnya. Part 8, cuti. Pasal 8, pasal 40 ayat 1, guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua, guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Pada ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Part 9, organisasi, profesi, dan kode etik. Pada pasal 41 ayat 1 menjelaskan guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Pada ayat kedua, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada ayat ketiga, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pada ayat keempat menjelaskan bahwa pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Okay, so the next material will present by my friend Anissa Mahariani. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, my name is Anissa Maharani and I'm from class D. Now, I will explain the material in chapter 5, the material about lecturer. Part 2 is about rights and obligation. And the third part is compulsory work and official ties. And the fourth part of the appointment, of the placement, of transfer and dismissal. The fifth part, coaching and development. Thank you. Pasal 45. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Kedua, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Ketiga, setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Pasal 51. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan perhargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etik, dan memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsanya. Pasal 61. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Pasal 62. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Pasal 63. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 66. Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 67.
dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen. Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen. Pasal 69. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 70, kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material will be read by my friend Sri Putri Ramadhani. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Putri Ramadhani and I'm from group 1. So today I'm going to explain the material. Bab 6 Sanksi. Pasal 77. 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Teguran, B. Peringatan tertulis, C. Penundaan pemberian hak guru, D. Penurunan pangkat, E. Pemberhentian dengan hormat, atau F. Pemberhentian tidak dengan hormat, dan seterusnya. Bab 7 Ketentuan peralihan. Pasal 81, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 8 Ketentuan penutup. Pasal 83, semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 84, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Thank you for listening. May all those we have stars be beneficial for all of us.